warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak, Ibu, wali murid kelas 9B? Kali ini saya akan menginformasikan pra sosialisasi PPDB. Sebelumnya saya ucapkan selamat Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Rencana untuk sosialisasi PPDB itu akan diselenggarakan tanggal 18 dan 19 Mei 2021. Tempatnya di SMP 14 Jakarta jika tidak ada perubahan. Baiklah, saya akan menyampaikan yang inti-intinya saja. Untuk tahun 2021, PPDB atau penerimaan peserta didik baru 2021-2022, Dinas Pendidikan Provinsi Jakarta telah merevisi dari tahun yang lalu. Kemudian informasi untuk PPDB dapat Bapak, Ibu, dan wali murid dilihat di Instagram, kemudian di Facebook, Twitter. Nah, ini untuk mendaftarnya di webnya. Dan untuk PPDB tetap dilakukan dari rumah. Dari pengalaman yang kemarin, PPDB 2020, kesenjangan kesempatan mengakses sekolah negeri sudah dapat dikurangi. Dan sekolah juga lebih heterogen secara kemampuan akademik dan latar belakang sosial. Adapun persyaratan, kita langsung saja SMA dengan SMK ya. Berusia maksimal 21 tahun pada tanggal 1 Juli 2021. Lulus SMP atau bentuk lain yang sederajat. Tercatat dalam kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum awal tanggal pendaftaran. Untuk SMK hampir sama, hanya ada tambahannya di sini. Calon disabilitas memilih kompetensi keahlian menyesuaikan dengan karakteristik kompetensi keahlian yang dipilih. Kita lanjut. Tujuan jangka panjangnya membentuk kesetaraan kesempatan untuk semua warga dari seluruh latar belakang demi memperoleh pendidikan berkualitas di DKI Jakarta. Membentuk sekolah-sekolah negeri dengan variasi siswa yang tinggi, disertai rasa gotong royong untuk maju bersama. Ajas dan tujuan, ajasnya objektif, transparan, akuntabel. Tujuan PPDB 2021, penyempurnaan dan pengembangan konsep PPDB. Pelibatan lebih banyak stakeholder masyarakat. Penyampaian informasi seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menentukan pilihan sekolah yang sesuai. Situasi Kota Jakarta terkait pelaksanaan PPDB seperti ini, ya. Nanti akan dijelaskan pada sosialisasi PPDB di sekolah. Minat masyarakat untuk ke sekolah negeri
sangat tinggi, sedangkan daya tampungnya terbatas. Nah, inilah yang dapat kita lihat sekilas seperti ini. Kemudian konsep PPDB 2021 telah melibatkan berbagai stakeholder dalam perancangannya. Nah, kemudian dasar hukumnya, pertama Permendikbud nomor 1 tahun 2021, Surat Edaran Menteri Pendidikan nomor 4 tahun 2020, kemudian Peraturan Gubernur nomor 32 tahun 2021. Lanjut, kebijakan PPDB dari rumah, PPDB secara daring atau online, PPDB dari rumah, PPDB tanpa berkumpul di sekolah, mencegah berkumpulnya calon peserta didik baru dan orang tua atau wali di sekolah. Pertanyaannya, bagaimana jika orang tua tidak memiliki HP ataupun laptop misalnya? Bisa datang ke sekolah terdekat, ke SMA terdekat ataupun ke SMK terdekat. Lanjut, mekanisme PPDB dari rumah, pendaftaran online dari rumah oleh calon peserta didik atau orang tua atau bisa walinya. Verifikasi pendaftaran online oleh admin atau operator. Kemudian melihat hasil seleksi PPDB dan melakukan lapor diri dari rumah oleh calon peserta didik. Mungkin nanti jika webnya sudah aktif, dapat dilihat demo cara pendaftarannya. Jalur PPDB yang disediakan pada tahun 2021-2022 ada 4: prestasi, afirmasi, zonasi, pindah tugas orang tua, dan anak guru. Untuk SMK, jalur zonasi ditiadakan, hanya ada 3: prestasi, afirmasi, dan pindah tugas orang tua dengan anak guru. Prestasi dibagi 2, prestasi akademik dan prestasi non-akademik. Afirmasi ini memberikan kesempatan untuk anak-anak keluarga yang tidak mampu. Sebagai contohnya adalah anak panti, kemudian yang mendapatkan KJP, baik itu KJP plus dan PIP. Ya. Kita lanjut. Nah, inilah perbandingan PPDB yang ada pada 2001 dengan sebelumnya. Untuk zonasi 70%, kita langsung saja ke SMA ya, 50%. Masih tetap 2021 50%, sedangkan SMK tidak ada. Afirmasi 25% dari minimalnya 15, PPDB 2001 25%. Kemudian untuk SMK menjadi 43%. Perpindahan tugas orang tua dan anak guru 2%, ini juga sama, SMK 2%. Prestasi non-akademik 5%, ini juga 5%.
prestasi akademik 18%. Nah, untuk di SMK ini banyak ya, 50%. Kita lanjut PPDB di SMP dan SMA. Pertama, jalur prestasi kita bagi dua, akademik dan non akademik. 18% kuotanya. Seleksinya adalah bobot indeks prestasi akademik. Kemudian kedua, pilihan sekolah. Ketiga, waktu mendaftar. Beda waktu tahun kemarin ya, usia dilibatkan. Kalau untuk tahun sekarang usia tidak sebagai seleksi. Nah, untuk bobot indeks prestasi akademik juga mengalami perubahan perhitungannya. Prestasi non akademik yang dinilai adalah hampir sama dengan yang akademik. Pendaftarannya mulai tanggal 7 sampai dengan 9 Juni 2021. Afirmasi dibagi menjadi dua. Bagi anak panti, penerima KJP Plus sekaligus PIP. Jadi menerima KJP Plus juga menerima PIP, dan anak disabilitas, anak tenaga kesehatan yang meninggal karena COVID. Ini tanpa seleksi kecuali disabilitas, ya, ini menggunakan zona. Jadi jika anak bapak atau ibu penerima KJP Plus sekaligus PIP, kemungkinan besar nanti seleksinya tidak menggunakan cara yang lain ya. Jadi langsung, mungkin nanti akan dijelaskan pada waktu PPDB. Kemudian yang berikutnya, anak terdaftar dalam DTKS penerima KJP Plus, anak dari pemegang KJP. Nah, ini jalurnya adalah menggunakan seleksi zona prioritas, kemudian pilihan sekolah, waktu mendaftar. Pendaftarannya tanggal 21 sampai 23. Beda dengan yang atas ini ya. Bagi mereka yang punya KJP Plus sekaligus PIP tanggal 14-16 Juni. Kemudian zonasi dibagi menjadi 3 nantinya ya. Seleksinya adalah zonasi prioritas, usia, pilihan sekolah, waktu mendaftar. Ini maksudnya adalah zona prioritas 1, ini 1 RT. Kemudian zona prioritas kedua, RT yang bersinggungan atau bisa juga 1 RW. Zona prioritas ketiga adalah 1 kelurahan ya. Untuk pendaftarannya tanggal 28 sampai dengan 30 Juni. Yang terakhir, pindah tugas orang tua dan anak guru. Anak yang orang tuanya pindah tugas dari instansi lembaga kantor atau perusahaan yang mempekerjakan dan anak guru. Nanti anak guru yang dimaksud di sini akan dijelaskan pada waktu sosialisasi di sekolah. Seleksinya adalah bobot indeks prestasi akademik, usia, waktu mendaftar. Pendaftarannya adalah
tanggal 7 sampai dengan 30 Juni. Kemudian kita lanjut SMK. SMK hanya 3 jalur: prestasi, afirmasi, dan pindah tugas orang tua dan anak guru. Prestasi dibagi 2, prestasi akademik dan non-akademik. Untuk akademik 50%, nah, paling banyak untuk SMK. Seleksinya bobot, prestasi, akademik, pilihan sekolah, waktu mendaftar. Kemudian pendaftarannya dimulai dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 9. Nah, untuk non-akademik kuotanya 5%, untuk seleksinya hampir sama ya. Hampir sama. Kemudian untuk jalur afirmasi hampir sama dengan PPDB SMA. Hanya di sini disediakan 43% untuk SMK, ya, lebih banyak. Nah, hampir sama, tanggalnya perhatikan 14 sampai dengan 16 Juni untuk pendaftarannya. Yang terakhir adalah pindah tugas orang tua dan anak guru. Kuotanya hanya 2%. Seleksinya bobot, prestasi akademik, usia, waktu mendaftar. Kemudian pendaftarannya tanggal 7 sampai dengan 30, hampir sama dengan PPDB SMA. Kita lanjut. Untuk berikutnya adalah keterangan perhitungan indeks prestasi. Yang dilihat indikatornya adalah nilai rapot, persentil nilai rapot, prestasi akademik, prestasi non-akademik, persentil non-akademik. Nah, di sini menggunakan nilai rapot 5 semester, yaitu rapot Sidanira. Ya. Jika dalam pengurutan anak ibu atau bapak ini ada di peringkat pertama, berarti nanti mendapat nilainya adalah 30% untuk akademik. Untuk non-akademik 10%. Sedangkan persentilnya dibagi menjadi 3, kaitannya dengan akreditasi sekolah. Jika akreditasi sekolahnya A, maka akan mendapat 30%. Ya, kebetulan SMP 14 akreditasinya A. Dan ini tidak semua mendapat 30%. Ya, harus diurutkan dulu dari atas nilai rapotnya. Ya. Kemungkinan ya jika calon peserta didik baru berada di peringkat pertama, kemungkinan besar mendapat 30%. Jika ada di peringkat kedua, mungkin berkurang berapa, ya. Kemudian jika akreditasi sekolah B, maksimalnya di sini 20%. Prestasi akademik. Nah, prestasi akademik misalnya kejuaraan dalam bidang akademik. Contohnya adalah anak ibu mendapat peringkat 1, 2, atau 3. Ya. Contohnya OSN. Baik itu internasional, provinsi, nasional, provinsi, dan kota atau kabupaten, ya, dalam bidang akademik. Nanti ini bisa ditanyakan oleh Bapak atau Ibu di waktu PPDB di sekolah, sosialisasi PPDB di sekolah. Lebih jelasnya nanti kalau ada webnya sudah aktif, ya, bisa dilihat di sana. Prestasi dan akademik. Nah, ini misalnya
kejuaraan ya. Mungkin dari kelas B ada yang memiliki sertifikat kejuaraan, contohnya juara DKI renang misalkan, juara atletik ya, atletik Jakarta Timur. Itu bisa digunakan dan nilainya adalah untuk akademik 5%, sedangkan untuk non akademik 40% kalau ada ya. Mungkin anak Bapak atau Ibu jika memiliki sertifikatnya, lebih baik mengikuti bobot non akademik ya. Untuk akademik diusahakan yang nilai SIDA niranya kemungkinan besar ya rata-ratanya 80 ya, 80. Jadi diusahakan dilihat dahulu rapot SIDA niranya rata-ratanya. Jika anak ibu ingin mengikuti jalur prestasi akademik ya. Kalau non akademik, jika memiliki prestasi non akademik, misalkan punya sertifikat kejuaraan ya, itu nilainya sangat besar 40%. Kemudian presentil non akademik, jika sekolah akreditasinya A itu akan mendapatkan 5% untuk akademik, sedangkan non akademik 40% ya. Nah ini silakan nanti bagi anak Bapak atau Ibu yang memiliki prestasi baik itu akademik maupun non akademik. Yang terakhir kita akan jelaskan mengenai zonasi ya. Untuk zonasi prioritas 1 itu 1 RT ya. Zonasi bukan melihat dari jarak melainkan wilayah ya. Walaupun sekolah itu jaraknya lebih dekat, tapi tidak satu wilayah dianggap tidak memenuhi syarat. Jadi yang diutamakan yang prioritas 1 adalah 1 RT, sedangkan prioritas 2 RT yang berdekatan ya. Ini satu RW. Sedangkan yang terakhir adalah 1 kelurahan ya. RT 1 kelurahan yang berdekatan dengan kelurahan sekolah tersebut. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.